Tunggu untuk memberikan sebuah tendangan dan langsung saya blok. Sangat seru dan menegangkan. Bung Binder admin yakini akan langsung mengeluarkan pernyataan yang sangat cerdas dan jujur begini mengenai hasil pertandingan Timnas Indonesia Senior melawan Oman di laga FIFA Matchday 2026 hari ini. Para penggemar Timnas Garuda dijamin langsung bahagia dan sepakat mendengar pernyataan ini. Di sisi lain, bisa bikin heboh. Ketum PSSI Erick Thohir juga admin yakini akan langsung ambil langkah super tegas usai laga Timnas Indonesia lawan Oman yang baru saja selesai. Di luar dugaan admin yakin akan ungkap 3 kejutan spesial. Wah, apakah benar demikian? Yuk simak video ini sampai selesai. Kami biru, kami Viking, Persib sampai mati. Ayo semua yang ngaku bobotoh Viking Persib sejati, kamu wajib banget buat subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih dan hatur nuhun barudak. Pengamat sepak bola nasional Bung Binder memberikan apresiasi tinggi terhadap penampilan Timnas Indonesia yang untuk sementara unggul 2,0 atas Oman dalam laga FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Menurut Bung Binder, performa Garuda pada pertandingan ini menunjukkan sentuhan nyata dari pelatih kepala John Hertman yang dinilainya berhasil membangun tim dengan identitas permainan yang lebih jelas, berani, dan efektif. Saya harus jujur mengakui bahwa John Hertman menunjukkan kualitas pelatih level internasional. Indonesia bermain dengan organisasi yang baik, transisi cepat, dan mampu memaksimalkan momen-momen penting. Ini bukan sekadar soal unggul 2,0, tetapi bagaimana tim terlihat lebih terstruktur dan percaya diri, ujar Bung Binder. Gol pertama Indonesia dicetak oleh Justin Hubner melalui sundulan keras memanfaatkan skema bola mati. Bung Binder menilai bek muda tersebut menunjukkan kualitas yang selama ini membuatnya dipercaya menjadi bagian penting skuad Garuda. Hubner memang sempat melakukan kesalahan yang berujung penalti untuk Oman. Namun pemain besar bukan yang tidak pernah salah, melainkan yang kontribusinya lebih besar daripada kesalahannya. Gol pembuka itu sangat penting dan menunjukkan keunggulan duel udara yang dimilikinya. Bung Binder juga memberikan pujian khusus kepada Ole Romeni yang mencetak gol kedua Indonesia. Menurutnya, ketenangan Ole saat berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper menjadi bukti kualitas striker modern yang dibutuhkan Timnas Indonesia. Ole Romeni sekali lagi membuktikan mengapa dia menjadi aset penting bagi Timnas. Pergerakannya cerdas, penempatan posisinya bagus, dan penyelesaian akhirnya sangat tenang. Striker seperti ini bisa membuat perbedaan dalam pertandingan besar. Tak hanya itu, sorotan terbesar Bung Binder juga tertuju kepada kiper Emil Audero. Selain mengawali proses gol kedua melalui umpan panjang yang akurat, Emil juga menjadi penyelamat Indonesia dengan menggagalkan tendangan penalti Oman menjelang turun minum. Kalau ada satu pemain yang mengubah momentum pertandingan, itu Emil Audero. Dia bukan hanya menyelamatkan penalti, tetapi juga memulai terciptanya gol kedua lewat distribusi bola yang luar biasa. Kiper modern memang harus bisa melakukan lebih dari sekadar menjaga gawang. Lebih lanjut, Bung Binder menilai keberhasilan Hertman menggabungkan pemain diaspora dan pemain Liga Indonesia dalam satu sistem permainan yang harmonis menjadi salah satu faktor utama perkembangan Timnas saat ini. Saya kira publik sepak bola Indonesia harus objektif. Ketika tim bermain baik, kita harus mengakui kualitas pelatihnya. John Hertman berhasil memaksimalkan potensi pemain seperti Hubner, Ole Romeni, Emil Audero, sekaligus tetap memberi ruang kepada pemain lokal untuk berkembang. Itu tanda kepemimpinan yang cerdas. Dengan keunggulan 2,0 hingga menjelang turun minum, Bung Binder berharap Timnas Indonesia mampu menjaga konsentrasi dan melanjutkan performa positif hingga peluit akhir berbunyi. Kalau disiplin tetap terjaga, Indonesia punya peluang besar menutup laga ini dengan kemenangan yang sangat berharga. Yang jelas, malam ini kita melihat bukti bahwa Timnas Indonesia memiliki kualitas dan John Hertman layak mendapatkan pengakuan atas pekerjaan yang sedang ia bangun. Sementara itu di sisi lain, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengaku sangat bahagia melihat penampilan Timnas Indonesia yang tampil impresif saat unggul 2,0 atas Oman dalam laga FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Keunggulan Indonesia lahir melalui gol Justin Hubner dan Ole Romeni, sementara Emil Audero tampil gemilang dengan menggagalkan tendangan penalti Oman. Dalam pernyataannya,
Erik memberikan apresiasi besar kepada pelatih kepala timnas Indonesia, John Hartman, yang dinilainya berhasil membangun tim dengan mentalitas pemenang dan permainan yang semakin matang. Saya sangat bahagia melihat perjuangan para pemain malam ini. Mereka menunjukkan semangat, disiplin, dan kualitas yang luar biasa. Saya juga ingin memberikan apresiasi khusus kepada Coach John Hartman yang telah bekerja keras membangun fondasi tim yang kuat. Kita bisa melihat bagaimana organisasi permainan, transisi, dan mental bertanding Indonesia semakin berkembang. Erik menilai keberhasilan Indonesia unggul atas Oman tidak terlepas dari kemampuan Hartman dalam menyatukan pemain-pemain terbaik yang dimiliki Indonesia, baik dari kompetisi domestik maupun yang bermain di luar negeri. Coach Hartman berhasil membuat semua pemain merasa penting dalam tim. Tidak ada perbedaan antara pemain lokal dan diaspora. Semua berjuang untuk merah putih. Inilah yang ingin terus kita bangun untuk masa depan sepak bola Indonesia. Ketua Umum PSSI itu juga memberikan pujian kepada para pemain yang tampil menentukan dalam pertandingan tersebut. Menurut Erik, Justin Hubner menunjukkan karakter kuat sebagai bek modern yang berani mengambil tanggung jawab, sementara Ole Romeni kembali membuktikan ketajamannya di lini depan. Justin mencetak gol penting yang membuka jalan kemenangan. Ole menunjukkan kualitas penyelesaian akhir yang luar biasa. Mereka bekerja keras untuk tim dan pantas mendapatkan apresiasi. Tak lupa, Erik menyoroti penampilan Emil Audero yang menjadi salah satu pahlawan Indonesia berkat penyelamatan penalti krusial menjelang turun minum. Emil tampil luar biasa. Save penalti itu sangat penting karena menjaga momentum pertandingan tetap berada di pihak Indonesia. Selain itu, dia juga berperan dalam proses gol kedua melalui distribusi bola yang sangat baik. Sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras para pemain dan staf pelatih, Erik mengungkapkan bahwa PSSI telah menyiapkan bonus khusus apabila timnas Indonesia mampu mempertahankan performa positif hingga akhir pertandingan. Tentu, kami sudah menyiapkan apresiasi untuk seluruh pemain dan tim pelatih. Bonus akan diberikan sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan mereka membela bangsa dan negara. Untuk para pencetak gol dan pemain yang memberikan kontribusi luar biasa, tentu akan ada perhatian khusus. Meski demikian, Erik meminta seluruh skuad tetap fokus hingga pertandingan benar-benar selesai. Jangan cepat puas. Tetap fokus, tetap disiplin, dan tuntaskan pekerjaan dengan baik. Saya yakin dengan kepemimpinan Coach John Hartman dan semangat para pemain, timnas Indonesia bisa terus meraih hasil positif ke depannya. Penampilan meyakinkan Indonesia atas Oman semakin menambah optimisme publik terhadap perkembangan tim Garuda di bawah arahan John Hartman, sekaligus memperkuat keyakinan bahwa Indonesia mampu bersaing di level yang lebih tinggi pada masa mendatang. Pelatih John Hartman memainkan dua pemain dalam negeri sebagai starter, Rizky Ridho dan Beckham Putra. Pemain Persija dan Persib tersebut berkombinasi dalam peluang berbahaya pertama yang didapat Nathan Joe Aon. Sebuah kombinasi di sayap kanan membuat Nathan menyundul di tiang jauh, tandukannya disapu di garis gawang. Tak lama berselang, tim Garuda bisa membuka keunggulan lewat situasi tendangan bebas. Tendangan bebas Nathan dari sisi kiri menemui kepala Justin Hubner yang menanduk dengan telat 0,1. Beckham Putra sempat melakukan pelanggaran tak perlu saat mencoba menekan pemain Oman yang diganjar kartu kuning. Menginjak menit ke-27, Indonesia menggandakan keunggulan. Sebuah umpan lambung dari Emil Audero gagal diantisipasi dengan baik oleh dua bek Oman. Ole Romeni menemukan bola untuk melaju 1-1 dan menaklukkan kiper dengan tenang 0,2. Peluang lain bagi Indonesia salah satunya berupa tendangan voli Ragnar Oratmangoen yang melambung. Beckham dua kali melepas umpan silang, tetapi semuanya tak tepat sasaran. 7 menit jelang turun minum, Hubner menunjukkan ketidakmatangannya dengan tackle telat di dalam kotak penalti. Kabar gembira bagi fans Merah Putih, Emil Audero bisa mementahkan penalti tersebut dengan save di kanan bawah. Di luar peluang tersebut, negara berperingkat 79 FIFA tersebut kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys, tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke teman.